Halo, semua. Kembali kita akan membahas beberapa soal ya terkait dengan matematika. Nanti akan dijelaskan secara rinci dulu ya, secara normal, cara yang digunakan biasanya di sekolah. Tetapi dengan kondisi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, biasanya ada cara cepatnya. Nah, cara cepat ini kita sebut dengan NOS, ya, Neuro Omega System. Seperti itu. Check it out. Yeah, check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah membuat persamaan baru dari persamaan kuadrat. Ya. Misalnya soalnya begini. Misalnya ada sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat, gitu ya, plus 5x min 3, gitu ya, sama dengan 0. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita diminta membuat persamaan baru. Misalnya nih, dia punya faktor-faktornya, misalnya gitu ya, x1 dan x2. Nah, kita diminta membuat persamaan baru dengan kondisi faktor-faktor persamaan yang baru tersebut adalah berlawanan dari faktor-faktor persamaan ini. Ya, ingat ya, kata-katanya apa? Tadi berlawanan. Kata kuncinya adalah berlawanan. Maka kita kondisikan dulu dari persamaan yang awal, ya, dari persamaan awal ya. Ini letak A, ini letak B, ini letak C. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 3. Ini yang kita poin pentingnya di sini dulu gitu ya. Nah, poin penting berikutnya, faktor-faktor baru berlawanan. Kalau yang faktor lama adalah X1 dan X2, maka faktor barunya adalah lawannya ya, berarti min X1 dan min X2. Karena lawannya plus itu min. Kalau berkebalikan nanti 1 per X1 dan 1 per X2. Kalau 3 kalinya berarti 3X1 dan 3X2. Ya, setengahnya berarti setengah X1 dan setengah X2 dan selanjutnya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita acak-acak dari yang ini dulu ya, X1 dan X2. Kita jumlahkan dulu. X1 ditambah X2 berarti rumusnya selalu ya min B per A. Nah, ini rumusannya. Nah, setelah itu kita kalikan X1 dikali X2. Nah, ini juga punya rumusan yaitu C per A. Gitu ya. Dari ini kan rumus nih. Artinya ini akan kita terus pakai di soal apapun, namanya juga rumus gitu ya. Sudah dicari sedemikian rupa sehingga kita tinggal pakai aja. Masukkan angka-angkanya, X1 plus X2 berarti min ya, ini min rumus ya. B per A, B-nya 5. Hanya 1. Berarti ini min 5 ya, X1 plus X2 adalah min 5. Yang ini C per A, C-nya min 3. A-nya 1, maka jawabannya min 3. Oke. Nah, sip. Ini informasi yang kita pegang. Nah, selanjutnya adalah kita pengen membuat persamaan baru gitu ya. Persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat dikurang, ini kurang rumus ya, penjumlahan faktor baru gitu ya, X ini penjumlahan baru ya, ditambah perkalian baru. Nah gitu, sip ya, sama dengan 0 nantinya. Nah berarti yang kita cari adalah penjumlahan baru. Nah, kita cari berarti ya penjumlahan barunya. Penjumlahan baru kan ini nih faktor-faktornya nih. Berarti kalau kita jumlahkan min X1
ditambah min X2. Ini kan kita bisa ringkas menjadi min X1 plus X2 ya. Dengan kondisi X1 plus X2-nya adalah min 5. Berarti min 5 sama dengan 5 gitu ya. Selanjutnya kita kalikan. Ya, ini kan perkalian nih, maunya perkalian. Jadi min X1 dikali min X2. Nah, berarti menjadi tetap plus ya. X1 kali X2. Nah, nilainya sama aja karena ini X1 kali X2. Jadi tetap nilainya min 3. Sip. Nah, angka-angka ini yang akan kita masukkan ke persamaan baru. Nah, jadi kesimpulannya apa? X kuadrat min, nah di sini X, di sini plus gitu ya. Nah, ini 0. Nah, jadi kita masukkan angkanya. Yang penjumlahan baru berarti apa? 5. Nah, gitu. Perkalian min 3. Nah, ini jadi berarti min ya. Sip. Nah, ini ikutin aja hasilnya. Jadi di sini menjadi min 3. Nah, ini adalah hasilnya. Sip ya. Bisa nggak dicepetin? Ya bisa aja. Jadi kalau kata-katanya berlawanan, ya ini berlawanan ya. Gitu kan? Ya tinggal kita lawan ininya. Ya, ini plus berarti ini min. Gitu. Kalau dia min berarti dia plus. Sip ya. Oke. Yuk kita coba cari tahu. Bener nggak? Misalnya kita kan soal dengan tanda yang berbeda gitu ya. Misal apa tuh tadi? X kuadrat, ini min ya. Min 5X plus 3 sama dengan 0. Berarti apa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 3 gitu ya. Faktornya X1 dan X2, berarti X1 kali tambah X2, berarti kan min B per A ya. Min B per A sama dengan min 5 per 1, berarti 5. Dikalikan X1 kali X2, berarti 3, C per A ya. C per A, 3 per 1, hasilnya 3. Oke, sama seperti tadi, ya karena berlawanan, maka faktor-faktor persamaan baru adalah min X1 ditambah min X2 sama dengan min X1 ditambah X2. Berarti min X1 tambah X2 berapa? 5. Nah, selesai ya. Min 5. Lalu perkalian ya. Min X1 kali min X2 sama dengan X1 kali X2. Tetap ya. Berarti hasilnya 3. Sip. Nah, masuk ke rumusnya. Persamaan baru, yaitu X kuadrat di depan. Ini X, ini C gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Ini min penjumlahan. Nah, penjumlahannya min 5, berarti min 5, jadi plus 5. Gitu. Lalu plus X1 kali X2, berarti plus 3. Gitu ya. Jadi di sininya min, maka di sininya plus. Nah, ini jadi cara cepatnya. Bisa aja sih dilakukan cara cepatnya. Nah, kalau memang ini ada di soal pilihan ganda, bisa langsung dilakukan. Jawabannya cuma 3 detik gitu ya. 1 detik pertama mengingat rumus, 1 detik kedua memastikan niat, 1 detik ketiga menjawab. Jadi 3 detik selesai. Oke, silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.